Sabar ya. Ini biar apa dulu dia. Main dulu dengan Pak Ucup, Pak Ucup. Dari segi PKPK kita pasti kalah kawan, karena mereka banyak sekali ya, ribuan di situ ya. Sementara punya saya masih 865 penontonnya. Saya bisa menaikkan itu menjadi ribuan, tapi nggak usah lah. Karena saya dari dulu sudah menetapkan diri hanya sebagai pendiskusi ya. Bukan yang akan lihat lah kan. Julius tadi sudah menggiring-giring ini kan. Joget lagu rohani depan gambar Ka'bah setelah laporkan Abu. Padahal setelah katanya, paling sebelum ya. Julius tadi ini memang brengsek. Bentar ya. Sabar. Kok jadi lambat ya? Islam atau Kristen? Kutanya dulu. Ayo Boni. Boni, jawab Boni. Ayo apa? Yang ngelaporin pertama kali siapa? Yang nyalain api? Hah? Oke, Bang Rudi, apa sebelum saya terima ini apa judul? Bebas aja dirimu lah buat. Sekali-sekali kau, kemarin aku sudah. Ya udah. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di bawah. Saya bawakan judulnya ya. Mungkin saya pertanyaannya acak. Kita lihat jawaban Bang Rudi ya teman-teman atas pertanyaan Anda ya. Baik? Oke. Siap. Silakan. Terima. Oke. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi, double mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sekalian. Malam ini tidak jadi dengan Joseph. Baru ronde pertama, Josephnya udah kabur gitu ya. Kenapa saya bilang kabur? Pertama-tama belum dia habis ngomong, penontonnya udah report saya. Karena penontonnya tahu jawaban dia ngibul gitu ya. Yang ditanya saksinya siapa yang menyunat Paulus, siapa saksi Paulus sunat? Dia bilang itu kitab katanya bukan biografi Paulus. Macam mana pula jawabannya? Kalaunya kagak ada, ya bilang kagak ada, kagak usah muter sana sini si Josephnya. Saya bilang ya, nanya kepada Bang Rudi nih contohnya. Bang Rudi sudah makan. Jawab Bang Rudi apa? Jawab Joseph seperti apa? Saya tanya, Joseph udah makan? Kata Joseph, aku mau ke tengah kota, beli di fried chicken, beli ayam, pakai sambal goreng, baru balik ke rumah, terus ambil minum. Mana jawabannya kalau kayak gitu? Kalau dia jawab, aku udah makan. Kan kayak gitu, beres. Pertanyaannya beres. Kalaunya dia jawab, tidak ada saksinya, Paulus itu bersunat, tidak ada yang menyunat, beres gitu. Berarti nggak ada. Jangan Paulus apakah bersunat, siapa saksinya? Katanya dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi bla 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 bla. Itu bukan kitab biografi. Itu kitab menceritakan tentang masalah kasih. Bullshit. Bukanlah yang itu. Bukan itu yang saya tanya ya sama Joseph. Kayak gimana? Makanya penontonnya tahu Joseph jawabannya ngibul. Akhirnya apa? Saya di-report karena kagak ada saksinya Paulus itu bersunat. Kagak ada. Saksi Paulus bersunat itu siapa? Kagak ada. Baik. Itu akan saya alihkan ke Bang Rudi pertanyaannya ya. Bang Rudi, ini pertanyaan pertama saya ya, nanti setelah di babak kedua ya. Tapi saya mau opening dulu teman-teman sekalian ya. Di sini saya menyampaikan tidak jadi dengan Joseph karena tadi batal gitu ya, karena Bang Rudi ada, sekalian dia WA saya tadi ya. Ya kita jabanin aja malam ini siapapun yang ada gitu ya. Bang Rudi jadi mangsa kita malam ini. Tenang. Ya. Jadi teman-teman malam ini judulnya itu acak, semua
yang Anda pertanyakan, silahkan Anda tulis di bawah ya teman-teman. Nanti akan saya pertanyakan kepada Bang Rudi ya. Saya kasih adonan pertanyaannya biar Bang Rudi jelas juga jawabannya gitu ya. Maka dari itu silahkan Anda bertanya di bawah gitu ya. Nanti akan saya sampaikan ke Bang Rudi dan Anda lihat sendiri bagaimana jawabannya. Oke? Jadi yang debat itu sebenarnya bukan saya dengan Bang Rudi, tapi Anda penonton sekalian dengan Bang Rudi Yohanes gitu. Jadi teman-teman semuanya ambil hikmah ya dalam diskusi. Kenapa saya bilang ambil hikmah dalam diskusi? Kita menyampaikan itu sesuai dengan data ya, sesuai juga dengan yang tertulis gitu ya. Jadi kita pertanyakan yang tertulis. Kita tidak perlu mengada-ada ya, tidak perlu mengada-ada. Makanya kalau kita menyampaikan dengan data, kita dilaporkan ke polisi, contohnya gitu ya. Kita membaca sesuatu. Kalau kita salah, maka yang dibaca itu salah. Kalau kita dibilang menghujat, kita baca Bible, artinya Bible-nya yang menghujat. Kan kayak gitu jadinya ya, teman-teman. Maka dari itu kita pertanyakan yang tertulis saja dan silakan Anda juga bertanya ya di bawah, nanti akan saya sampaikan ke Bang Rudi Yohanes. Maka dari itu simaklah sampai selesai. Mari dukung dengan tap-tap layar, share dengan ini juga ya ke teman-teman Anda. Mari simak sampai selesai dan ambillah ilmu atau hikmah ya sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara lemah lembut, terus tampilkan data, tampilkan ilmu, bukan tampilkan congor. Ya, nah kayak gitu. Saya udah kesel juga malam ini karena nggak jadi sama Joseph gitu ya. Padahal saya mau bal-balin itu si Joseph ya. Tapi sayangnya Bang Rudi mau jadi gantinya, mau jadi korban selanjutnya rupanya. Tapi nggak apa-apa lah, Bang Rudi akan kita mangsa malam ini ya. Jadi seperti itu. Ya silakan dia mau bertanya tentang Islam, tentang apapun, akan kita ya nih. Katakan ya kalau itu ada. Katakan tidak ada kalau itu tidak ada. Tidak perlu muter-muter sana sini sampai pusing tuh keliling. Silakan Bang Rudi ya. Slow tat. Nggak terlawan dia PK kawan. Raja PK sekarang itu namanya Ustaz Yusuf PI. Nggak terlawan dia. Zuma aja udah kalah dengan dia ya. Kalau masalah PK-PK. Iya. Oke. Silakan Tat. Ya, kawan-kawan, sebenarnya banyak yang menasihatkan saya, jangan diskusi sama Yusuf PI, sekalipun dia tidak punya ilmu katanya, dia hanya asal nyerocos-nyerocos saja. Belum lagi nanti abang dipancing dia agar ditangkap orang katanya. Saya percaya, kawan ya, slow saja. Saya selalu berpikiran positif. Kalau Tuhan berkata tidak, tetap tidak. Tahun 2011 saya sudah mengalami semua hal yang paling sulit di dalam hidup saya. Jadi saya nggak akan pernah takut berdiskusi sama siapapun. Termasuk Yusuf ini ya. Ini teman saya dari lama dalam berdebat kawan. Saya tahu arah pikirannya kemana. Kalau dia mau menjebak saya pun saya tahu. Pertanyaan yang dia ajukan sekarang kan menjebak. Agar aku juga bertanya yang sama kepada dia mengenai Nabi Muhammad. Tapi aku kan tidak sebodoh itu kawannya. Yusuf ini tahu, semua pendebat tahu. Sang debater itu sulit untuk diajak masuk ke dalam jurang. Karena mereka tahu, mereka kadang ya takut berdiskusi sama saya. Karena setiap pernyataan, pertanyaan mereka akan saya balikkan kepada dia. Tuan Guru, tunggu dulu kawan-kawan. Sudah ada yang datang ini kawan. Tunggu dulu. Kayak gitulah Rudi Simamora. Setelah diskusi dengan Yusuf ya. Kalau aku enggak lah kawannya. Slow lah kita buat semua. Tunggu dulu, udah datang orang. Aduh tolong Pak Polisi, rumahku sudah dikepung. Aduh. Itu bukan karena si Yusuf PI. Tapi itu lebih kepada memang orang ini sudah mengonsep bagaimana untuk menangkap Rudi Simamora. Dan di dalam diskusi itu saya lihat Rudi Simamora memang agak terlalu overacting. Dia bilang polisi tidak bisa menangkap saya katanya. Jadi itu tidak boleh kita ucapkan ya kawan-kawannya. Itu sama dengan kita mencobai polisi. Dan ternyata gol. Tapi meskipun begitu Pak Yusuf
bahwa laporan itu menyangkut diskusi kalian pada malam itu. Maka nanti kami akan meminta supaya Pak Yusuf dihadirkan biar bisa kita ketemu di Medan, biar bisa makan kita di sana ya. Makan enak nanti kita Pak Yusuf. Ya, itulah kawan sedikit preambul pembuka. Mengenai dia diskusi dengan si Joseph itu bukan urusan saya. Mau si Joseph diskusi sama dia, mau tidak diskusi itu bukan urusan saya. Dan percayalah saya tidak akan yakin apa ucapan Yusuf PI ini. Karena dia sama dengan yang lain, hal yang tidak benar pun dianggapnya menjadi benar. Apalagi Nandar, wah dia kalah debat sama saya katanya. Padahal orang di report, dibilang dia menang. Oh lari tertakut-takut. Nah, ketika dia pun di report, kita bilang, wah Nandar kalah, lari. Dia nggak terima, buat langsung live. Saya nggak ada lari gini-gini ya. Jadi, nggak usah kalian takut. Ucapan apapun dari Yusuf PI ini, nggak ku anggap itu bohong semua itu. Nggak ada itu. Dibilangnya orang takut, dibilangnya orang lari, nggak ada itu. Paling kena report, dibilangnya lari ya. Paling kawan-kawannya nasihati, nggak usah. Diskusi. Begini Bogono, dia merasa, oh takut, bukan takut Tat ya. Tapi kami lebih menjaga begini. Diskusilah kau sama orang yang tampak wajah, percaya kau dibal-bali, nggak peduli mereka. Cari nanti akun yang tak tampak wajah, kau masuk sana, kau akan dibal-bali Tat. Tapi kalau yang tampak wajah, kan orang masih trauma dengan Rudi Simamora kawan. Bagaimana hukum di Indonesia ini berpihak kepada, tidak berpihak kepada orang minoritas, itu nggak berpihak. 1 kali 24 jam ditangkap, Ratu Entok masih dikasih kesempatan bernapas 5 hari. Tapi Rudi Simamora nggak ada dikasih kesempatan bernapas, ya. Dan inilah yang paling kita sesalkan. Kalau kita berdebat sesama pendebat, tidak boleh mengatakan syukuri, mampus kau, nggak boleh. Karena bagaimanapun kita punya ikatan emosional. Kau bisa berdebat karena ada kami. Demikian juga kami bisa berdebat karena ada kalian. Kalau nggak ada kami, siapa mau kau lawan debat? Sesamamu Islam, Sunni dan Syiah lah berantem. Sama Ahmadiyah. Untung ada kami. Sehingga kalian tidak berantem Sunni, Syiah, Ahmadiyah. Tapi berantem dengan oten-oten. Itu tak. Jadi jangan ada, wah senang. Ya, nggak usah. Bagaimanapun itu juga bagian dari kita. Kau juga bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi tak. Sama dengan saya. Saya pencetus ide debat lintas agama ini dulu secara live muka ketemu muka begini. Nah kalau kau bagaimana? Laporan itu tanggal 17, kau juga harus punya tanggung jawab moral juga lah. Tak perlu, wah syukurin begini, ya tidak usah. Oke, itu pertama pembuka, kan sama-sama pembuka. Silakan apa yang mau kau tanyakan habis ini Tat, biar ku jawab. Oke. Teman-teman, tulis ya pertanyaan Anda, saya baca nih ya. Tenang, akan ya, saya sampaikan pertanyaan yang bagus. Pertanyaanmu tadi ulang nanti ku jawab aja bukti-bukti ya, itu. Silakan. Okay. Baik teman-teman, sudah 5 menit kita mendengar Bang Rudi Yohanes curhat gitu ya. Dalam curhatnya itu kita dapat ambil poin, kata Bang Rudi, dia tidak akan pernah percaya dengan saya ya. Begitu pula kita sebaliknya gitu ya. Jadi saya itu hanya buang-buang memperlambat waktu, membuang-buang kosakata gitu. Mana ada umat Islam itu yang percaya dengan orang yang kufur. Kan kayak gitu ya teman-teman. Kagak ada umat Islam itu percaya kepada orang yang kufur. Karena apa? Sebaik-baiknya ya kita percaya kepada muslim, meskipun muslim itu ya di muka bumi ini dia adalah paling sedikit amalannya. Itu ya. Kita lebih percaya kepada muslim yang di muka bumi ini yang dia mempunyai iman meskipun imannya setipis tisu, daripada kita percaya kepada orang kufur yang mana orang kufur itu terbaik di muka bumi ini. Kita nggak akan pernah percaya ya orang kafir itu dia bangun masjid, menaikkan umrah ya, itu adalah sesuatu yang munafik. Kenapa saya bilang munafik, teman-teman? Dia naikin orang umrah, naikin orang haji, dia tidak berhaji. Ya, munafik itu namanya. Dia bangunkan masjid untuk umat Islam, tapi dia tidak sholat. Itu namanya munafik. Makanya saya lebih percaya kepada muslim yang mempunyai iman, meskipun imannya setipis tisu, daripada orang kafir yang terbaik di muka bumi. Jadi seperti itu, Bang Rudi. Ya, perlu Anda tahu seperti itu. Nah,
Jadi teman-teman semuanya, kita akan bertanya kepada Bang Rudi dalam diskusi ini ya. Saya mau sampaikan kepada Bang Rudi ada sebuah pertanyaan yang saya ingin sambungkan kepada Anda, yang mana saya tidak mendapat jawaban itu dari Joseph. Karena Joseph saya tanya, Joseph, siapa saksi Paulus itu bersunat? Siapa menyunatnya? Nah, tolong Anda jawab pakai data. Kalau Anda tidak pakai data, jangan-jangan Anda habis lab ini malah digondol polisi gitu ya. Gitu. Jadi jawab pakai data, jangan pakai asumsi. Kalau pakai asumsi nanti digondol polisi gitu ya. Tolong jawab dengan data. Di mana dalilnya? Ya, tolong sampaikan kepada saya. Oh, Paulus yang menyunatnya si A, dalilnya di sini. Saksinya, dalilnya di sini. Ya, katanya di Filipi 3 ayat 5, di situ Paulus mengaku dia bersunat. Jadi saya tanyakan, siapa yang menyunatnya? Siapa saksinya? Ya, karena Paulus ngaku Yahudi dan dia ngaku bersunat. Siapa saksinya dia bersunat dan siapa yang menyunat? Tolong sekali lagi pakai data. Kalau kagak pakai data, ntar rumah Bang Rudi dikepung pula. Ya, tolong pakai data. Ntar digondol polisi kalau kagak pakai data gitu ya. Jadi itu pertanyaan kita Bang Rudi ya, yang saya sambungkan kepada Anda, yang saya tidak mendapat jawabannya dari Joseph, sehingga saya di-report oleh penontonnya dan harus disconnect, mematikan stream saya. Waduh, sangat menyedihkan penonton Joseph itu ya. Jadi tolong jawab pakai data ya. Siapa saksinya Paulus itu bersunat dan siapa yang menyunatnya? Itu pertanyaan saya. Sekali lagi, tolong saya tekankan memakai data. Ya, memakai data. Kalau nggak ada pakai data, waduh, kita mau ambil bahan atau dasar dari mana? Kan kayak gitu. Islam itu, Bang Rudi ya, ingat, kita itu tidak diperbolehkan berdusta. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadzibun. Barang siapa yang berdusta, kata Allah, maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka itulah yang membuat kebohongan. Artinya dalam berdakwah itu kami tidak boleh berdusta. Ketika ditanyakan A, jawab A. Kalau tidak ada, jawab saja tidak ada gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Jawabannya gampang gitu ya. Ketika Joseph saya tanyakan, siapa kamu sudah makan, Sep? Kata Joseph, oh iya, saya mau ke tengah kota, ya, ambil di KFC, habis itu putar 7 keliling dulu di bundaran, habis itu balik ke rumah minum. Mana jawabannya? Yang saya tanya, apakah Joseph sudah makan? Jawabannya begitu. Ya jelas lah kagak ada jawabannya dan kagak ada datanya. Jadi saya berharap kepada Bang Rudi ya, tolong Bang Rudi ketika ditanya apakah Bang Rudi sudah makan, jawabannya ya saya sudah makan, maka saya tidak akan nanya lagi. Atau Bang Rudi saya menjawab, Bang Rudi apakah sudah makan, saya belum makan, kan kayak gitu. Jangan muter-muter, takutnya nanti malah digondol polisi Bang Rudi, ntar ada yang ketuk rumahnya pula. Ya, dah jawab tuh. Oke Tat, selamat malam. Kau bangga kali Tat karena orang si Rudi Simamora digeruduk. Harusnya kau malu. Selalu aku lihat kalian tidak tahu malu. Kalian sudah lapor polisi ya Bu? Ya percayakan dong sama polisi. Oke ya. Kawan-kawan selamat malam. Saya tidak takut sama Ustadz ini kawan. Apa yang harus kutakutkan sama dia? Kebenaran memerdekakan, Yohanes 8 ayat 30 itu ya, 32. Nah, jadi kawan-kawan, Ustadz ini kalau bicara pasti bertolak belakang. Dibilangnya di depan bahwa setipis apa tisu pun iman orang Muslim dia lebih percaya daripada orang kufur. Tapi di belakang dia bilang apa? Islam itu tidak bisa berbohong karena itu begini bogono. Bagaimana pernyataanmu antara satu dengan lain bertolak belakang? Kau bilang biarpun dia pembohong, sekali karena dia Islam, kau percaya. Sekarang kau bilang siapa pembohong itu begini bogono. Aduh, Tatat. Mbok ya kau berbicara itu selalu konsisten. Jangan seperti ini tidak konsisten. Ya, oke. Mengenai Rasul Paulus.
Di Filipi 3 benar dikatakan begini ayat 5 ya. Ayat 4 dulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Jadi kalau kau baca Lukas 2 juga, Yesus bagaimana disunat itu dibawa ke bait Allah. Siapa saksinya kalau kau tanya begitu? Namanya kita nggak tahu. Tapi dibawa ke bait Allah, itulah hukum Israel. Maka semua orang akan melihat itu. Cuma kalau ditanya siapa namanya, nggak tahu dong. Kalau kau harus tuntut di situ ada nama, ya aku jawab nggak ada. Memang betul nggak ada. Tapi kalau kau katakan apa ada orang menyaksikan, ada. Karena semua sunat di dalam tradisi Yahudi harus dibawa ke dalam bait Allah, dan di dalam bait Allah dia disunatkan. Paham ya? Yang menyunatkan bukan bapaknya, bukan malaikat di dalam rahim. Di dalam ajaran Kristen kalau ada orang terlahir, ujung kulupnya itu sudah tidak ada, itu cacat fisik, bukan disunat. Ya, jadi tidak ada yang menyunat Rasul Paulus itu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri, enggak. Tapi dibawa ke dalam bait Allah sesuai firman Tuhan. Nah, karena kita diskusi dua arah, saya juga mau bertanya kepada kau. Saya tidak akan menanya siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad itu bersunat atau tidak. Enggak, itu pertanyaan saya. Tunjukkan saja di dalam Al-Quranmu siapa yang disunat oleh Allah SWT. Atau apa sih fungsi sunat itu di dalam ajaran Islam. Saya ingin tahu. Kalau di dalam Bible, oke, Paulus tidak ada dikatakan bersunat. Tidak ditunjukkan siapa saksinya. Tapi Abraham juga bersunat. Adakah saksinya? Enggak ada. Demikian juga Yesus disunat, tidak ditulis siapa nama saksinya, tapi dibawa ke bait Allah. Sekarang pertanyaan saya, tolong kau ambil dari Al-Quranmu. Yang mana Allah menyunat seseorang di situ di antara nabi-nabinya? Saya ingin tahu, kalau kau dapat, kupingku ini kuserahkan sama kau. Paham tak? Aku serius. Datang kau ke sini, bawa pasukan, ambil kupingku. Kalau di kitab suci kami ada, Abraham disunat, Ismail disunat. Itu di mana? Kejadian 17. Yesus disunat. Siapa saksinya Abraham disunat? Ya paling keluarganya, anak-anaknya. Siapa saksi Ismail disunat? Ya bapaknya. Sekarang saya ingin tahu. Tunjukkan dari kitabmu. Siapa yang disunat? Satu aja. Kau bawa pasukanmu ke sini. Potong kupingku, kuserahkan. Biar aku nggak bisa lagi bergerak. Ikat kalian aku di tiang itu. Kau potong kupingku. Nyetat. Nah, itu yang bisa ku sampaikan jawabanku. Tidak ada saksi ditulis mengenai saksinya Rasul Paulus disunat. Tetapi sesuai hukum Yahudi, Rasul Paulus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Artinya banyak orang yang melihat dia disunat. Nah, itu pahami ya tadi ya. Berbeda kalau kau tanya nama, aku bilang nggak tahu. Tapi kalau kau tanya apakah ada saksinya, ada. Karena sunat tidak bisa dilakukan di rumah. Apalagi sampai dilakukan di dalam rahim. Siapa yang masuk ke dalam rahim menyunat Paulus di situ? Nggak ada itu, Tat. Yang pahami dulu itu. Silakan, Tat. Tinggal 15 detik lagi. Kita bal-bali susah ini kawan. Dikira aku takut. Tunggulah, aku bal-bali. Biar kenal dia sahabat-sahabat sang debater. Silakan, Tat. Silakan. Pertanyaan berikutnya apa? Baik, teman-teman, kita akan tampilkan dalilnya ya tentang masalah sunat ya. Baik. Tunggu waktu. Saya tidak akan ambil dari kitab siapapun, oke? Yang jelas kita pakai literasi Islam ya. Perhatikan ini, Bang Rudi ya, tentang masalah sunat. Nah, ini dalil induk dari Al-Quran ya. Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Ya, jelas. Summa awhayna ilaika nitabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif ya. Jadi di sini ikuti millahnya Ibrahim.
apa saja milah Ibrahim itu, Bang Rudi? Ya, nih ya, yang pernah di dalam hadis kami dicontohkan milah Ibrahim adalah nih duar. Bentar, Bang Rudi. Oke, bentar. Nih, ya. Nih. Nabi Ibrahim alaihi salam khitan sunat ya. Sunat milah Ibrahim itu saya tidak ada ambil di kitab Anda, tapi di kitab saya sendiri. Khitan pada usia 80 tahun. Jadi milah Ibrahim, perintah sunat itu mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim apa saja? Yaitu khitan. Ya, tuh, saya tidak ambil dari kitab siapapun, oke? Terus buat apa itu bersunat? Ya, mari ya kita baca nih ya. Al-fitrah khamsun, yakni as-sunnah khamsun. Sunnah fitrah yang 5 adalah khitan. Jadi sunat itu adalah fitrahnya manusia. Ya Bang Rode ya. Untuk apa? Untuk kebersihan salah satunya, untuk kesehatan salah satunya. Jadi berkulup itu bukan fitrah manusia. Kalau ada kulupnya, ya. Jadi kulup itu harus dibuang, ya. Kayak gitu. Kalaunya masih ada kulupnya itu menentang dari perjanjian Tuhan, ya. Terus Bang Rudi kalau kita lihat dalilnya, ya, dalil yang lain nih ya. Dalil yang lain nih ya. Alqi angka syarul kufri waqtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan sunatlah ya. Jadi di sini kagak ada perintahnya itu hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkuluplah. Kagak ada. Kagak ada di situ. Tapi di sini berkhitanlah ya. Harus dipotong itu ya, dipotong kalau perlu 2 kali pakai kapak atau pakai gerinda. Kalau dagingnya itu udah tua kayak Bang Rudi harus pakai gerinda itu ya. Kayak gitu Bang Rudi ya. Jadi Bang Rudi, untuk apa kami bersunat? Karena mengikuti milah Abraham. Sesuai dengan hadis apa itu milah Abraham? Yaitu sunat. Ya, dasar dalil di Al-Qur'annya ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Nah, ini Bang Rudi, saya salut dengan jawaban Anda. Ketika saya tanyakan kepada Anda, siapa saksinya dan siapa yang menyunat Paulus? Kata Anda tidak ada. Berarti teman-teman, jawaban Joseph kepada saya dusta. Dusta itu. Secara tidak langsung Bang Rudi jawab tidak ada, tapi Joseph jawabnya muter-muter ya. 7 kali keliling dunia, 7 kali putar otaknya sampai pusing. Artinya Joseph berdusta. Tapi Bang Rudi jujur kagak ada. Kayak gitu. Jadi dari kalian itu kalau nggak sama, lebih baik kalian adakan konsili lagi di tahun 2024 ya, untuk menentukan supaya seluruh jawaban Kristen itu sama ya. Jangan beda-beda, ntar orang bingung gitu. Gitu Bang Rudi. Nah, pertanyaan saya masuk ke pertanyaan Bang Rudi. Bang Rudi, saya mau tanya deh ya, dari debat-debat saya yang lalu tentang masalah nikah nih Bang Rudi. Bang Rudi, di mana Yesus itu mengajarkan, nih ya, dengar pertanyaannya, di mana Yesus itu mengajarkan rukun nikah, syarat dan ketentuannya? Ini dari Yesus ya yang saya minta. Dari Yesus, di mana dia mengajarkan rukun nikah, syarat dan ketentuannya seperti apa? Nah, tolong dalilnya dan jangan pakai asumsi. Kalau pakai asumsi, entar digondol polisi, ya. Kayak gitu. Jawab. Ubal balik kau. Tat. Sebelum aku mulai menjawab, biar kita tidak bohong, tolong kau buka hadis tadi. Aku mau tahu siapa periwayatnya. Silakan. Oke. Saya bukakannya. Periwayatnya aja ya. Nih. Hadis apa itu, Nat?
Bukhari. Bukhari dan Muslim. Ya, Ya, coba. Bukhari. Dari Abu Hurairah. Ya. Riwayatnya rawinya Abu Hurairah. Terus kepada siapa? Nah, terus di sini ya Kepada riwayatnya siapa? Abu Hurairah Al-Bukhari. Ya, dari siapa dia dapat cerita itu? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Oke. Iya, dia dapat cerita dari siapa? Buat Di asbabun sini nurutnya buat. rawinya- Nah, perawinya sebutkan siapa aja. Nih, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dapat Terus? dari Nabi dan Abu Hurairah menyampaikan kepada kita semuanya dan sampai ke Al Bukhari dan sampai ke kita gitu ya. Jelas Bagaimana tuh, dari ya, Abu oke? Tat? Oke. Bagaimana dari Abu Hurairah sampai ke Bukhari? Coba, saya ingin tahu. Udah. Bang Rudi kalau mau nanya silakan setelah ini ya. Iya, Silakan. oke. Langsung ku jawab ya. Dah, matikan mic-mu, matikan mic-mu. Aduh. Kalau orang lain bisa kau bohongi, Tat, aku nggak bisa. Hadis-hadis sahih itu ada periwayatnya. Paham ya? Sehingga sampai kemana hadis Bukhari atau hadis yang lain. Tapi tadi aku bilangkan dari Al-Quran. Tunjukkan dari Al-Quran siapa manusia yang disunat. Kan tidak bisa dia tunjukkan. Dia bilang situ hanya ikutlah mila Ibrahim. Lantas dia mengambil hadis. Ada enggak Ibrahim bercerita kepada siapa bahwa dia disunat? Hadis itu kan bercerita dari sumbernya. Nabi Muhammad yang menceritakan. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Apakah Nabi Muhammad hidup di zaman Ibrahim? Kan tidak. Cobalah pakai logikamu dengan baik dan benar, Tat. Ibrahim yang sunat, maka Ibrahim yang mengakui. Oh, dari Allah misalnya. Di mana kalau dari Allah kan termaktub di dalam Al-Quran. Mana di dalam Al-Quran mengenai kata sunat? Kan tidak ada. Ngarang-ngarang aja lah, Tat. Akui dulu, memang betul di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Ibrahim disunat. Setelah itu baru kau bilang, tetapi di dalam hadis ada diakui Nabi Ibrahim disunat. Oke. Kau suruh aku minta data ya. Sekarang aku bukakan dulu data, Tat. Sekarang kau tinggal pakai hukum yang mana? Yang kau pakai tadi itu Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim Al-Khalil berkitan setelah mencapai usia 80 tahun. Dan beliau berkitan menggunakan kapak. Terus, sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah yang kau bilang tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, usia Ibrahim ketika dikitan telah mencapai 120 tahun. Kemudian setelah itu Ibrahim masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. HR Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dari situ saja, Tat. Kalau kau orang berpendidikan, Tat, mana yang harus kau ikuti? 80 tahun apa 120 tahun? Apakah di situ ada kebenaran? Sedangkan mereka saja sudah bersimpangan. Ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 120 tahun, Tat. Makanya kau tunjukkan dulu sumber itu dari mana. Ke siapa? Hingga sampai ke Bukhari, hingga sampai ke Muslim. Hingga sampai ke Ibnu Hibban. Kau bilang Abu Hurairah, itu Abu Hurairah 120 tahun. Yang kau baca 80 tahun. Gimana sih kau ini, Tat? Itu kalau kau kutanya apa gunanya sunat? Untuk kebersihan. Kebersihan apa? Terus kau bilang tadi fitrahnya orang melahirkan itu apa kau bilang tadi? Sunat. Justru fitrah orang lahir itu enggak bersunat. Siapa yang kau maksud itu? Langsung makanya ada perintah sunat, dipotong. Kalau sudah berlahir itu fitrahnya sunat, ngapain dipotong? Orang sudah sunat kok, ngerti nggak kau fitrah? Fitrah orang lahir itu suci kan, itu kalian bilang kan? Artinya dia lahir sudah membawa kesucian. Terus kau bilang tadi apa? Kafirnya atau apa kau bilang? Kan ada ayatnya di Al-Quran, semua orang yang lahir itu fitrahnya suci. Kok tiba-tiba kau bilang tadi kafir? Gimana sih kau menghina Allah SWT? Mana ada dibilang Allah SWT anak terlahir kafir? Mana ada? Kau karang-karang tadi itu hanya karena lahir punya kulub, dibilang gak suci. Suci anak terlahir, semua orang terlahir itu suci. Paham ya, Tat ya?
Kemudian mengenai Paulus memang sudah saya jelaskan, memang tidak ada. Tapi apakah ada saksinya? Ada, tertulis di dalam kitab kami bahwa dia disunat. Terserah kalian percaya atau tidak. Sedangkan kalian aja nggak tertulis percaya, masa kami yang tertulis nggak kalian izinkan percaya? Kan lucu. Pemaksaan kehendak. Terus pertanyaan kau kedua tadi apa, Tat? Aku lupa. Hukum nikah yang diajarkan Yesus. Sudah sempat pula. Oke. Hukum nikah yang diajarkan Yesus itu terdapat di Matius 19. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Pahami dulu itu. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Hukumnya sederhana itu saja. Nah, kalau kau mau lihat bagaimana pernikahan kudus, itu di imamat. Siapa saja yang nggak bisa kita nikahi ada di situ. Tapi kalau tidak mungkin diulang Yesus lagi karena sudah ada terdapat di imamat. Tapi kalau untuk pernikahan mereka dua menjadi satu. Bukan tiga menjadi satu. Nggak bisa. Dua menjadi satu. Itu hukumnya. Habis waktu. Silakan Tan. Apa lagi? Gak sempat nanya. Oh, nanyanya Bang Rudi sudah. Baik. Ikut yang mana katanya. Baik, saya akan jawab Islamnya dulu ya teman-teman. Gampang. Islam itu punya dalil dan ada jawabannya. Oke? Tunggu dulu. Arti sunat belum kau sebutkan ya. Tapi ya kenapa Ibrahim harus disunat? Silakan. Oke, kenapa Ibrahim harus disunat? Al-Baqarah ayat 124 ya. Di situ ada larangan dan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim. Apa saja perintah dan larangannya dijelaskan oleh Nabi. Ya, salah satunya khitan. Al-Baqarah ayat 124. Gampang saya jawabnya. Buat apa Nabi Ibrahim bersunat? Karena ada perjanjian ya. Perjanjian tuh larangan dan perintah Allah di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Lalu tadi Bang Rudi menunjukkan kepada saya dua matan hadis. Katanya ada 80 tahun, ada 120 tahun. Bang Rudi, yang jelas kedua-duanya dari hadis tersebut mengatakan Nabi Ibrahim khitan. Kagak ada dua hadis itu mengatakan Nabi Ibrahim berkulub. Ya, kagak ada dua hadis yang Anda tampilkan Nabi Ibrahim berkulub, nggak ada. Kedua-duanya meskipun beda dari umur yang dijelaskan ya, itu sama-sama mengatakan Nabi Ibrahim khitan. Kagak ada Nabi Ibrahim dikatakan berkulub ya. Sekali lagi saya tekankan seperti itu. Terus menurut ijma ulama seperti apa? Nih perhatikan ya teman-teman, dari dua yang tadi ya, yang mana diikuti? Nih teman-teman, mari kita baca ya. Waqala al-Qurtubi dan Imam Qurtubi berkata ijma ulama ala an Ibrahim awwalu min ikhtitan. Jadi ya, ijma ulama sama-sama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali berkhitan ya. Tuh ijma ulamanya ya. Nih, kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi 2 nomor 98. Jadi kedua-duanya kami ambil, tapi kalau urusan umur kami tidak mempermasalahkan, dari para ulama kami pun juga tidak mempermasalahkan. Yang penting Nabi Ibrahim bersunat atau berkhitan. Sekali lagi, tidak dikatakan Nabi Ibrahim berkulub. Jelas? Oke? Tuh, saya bawain udah dari Imam Al-Qurtubi ya. Jelas ya? Mau bungkam gitu. Macet. Udah. Saya rasa cukup tuh ya untuk menjawab Bang Rudi. Tadi Bang Rudi menjawab kepada saya meminta Anda di mana ya Yesus mengajarkan hukum nikah. Syarat dan rukunnya seperti apa? Itu ada di Matius 19 ya. Kalaunya sudah disatukan Tuhan, maka tidak boleh dipisahkan, bergabung jadi satu daging. Kalau kayak gitu ya, saya culik anak orang, itu ntar saya bawa ke rumah saya jadi satu daging, udah jadi suami istri gitu. Kayak gitu ajaran Yesus. Loh, enak kali culik anak orang, bawa anak orang perempuan, bawa ke rumah sendiri, lalu disatukan di rumah.
kumpul kebo gitu, itu bisa dikatakan nikah gitu. Kalau kayak gitu orang gila pun kita culik, kita bawa ke rumah jadi istri, kayak gitu Bang Rudi. Yang saya tanya itu rukun dan syaratnya seperti apa? Kalau kagak ada rukun, kagak ada syaratnya, nanti orang gila yang perempuan kita bawa ke rumah kita, jadi istri juga. Anak orang diculik, jadi istri juga. Kagak usah seperti itu, karena tidak ada batasannya. Ya, hewan betina pun bisa dijadikan istri. Kalau kayak gitu, macam mana? Macam mana coba? Kalau di Islam kan ada 5 dari rukun nikah ya. Yang pertama ada mempelai pria, yang kedua ada mempelai wanita, ya. Terus yang ketiga ada walinya, yang keempat ada 2 saksinya, yang kelima akad. Tuh ya, kalau rukun nikah di dalam agama Islam, di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Kalau kagak ada, kalau kumpul jadi satu daging, meninggalkan rumah orang tuanya kumpul jadi satu daging. Matius 19. Kalau kayak gitu orang gila bisa dinikahi ya. Orang gila bisa dinikahi, kagak usah dinikahi. Kalau kita culik aja orang gila bawa ke rumah jadi istri rupanya. Aduh. Itu ajaran Yesus macam apa Bang Rudi? Kalau seperti itu pun hewan bisa dinikahi, ya orang gila bisa. Terus culik anak orang bisa, buat kumpul kebo bisa. Oh, pantas ya. Coba Anda itu jangan berhalusinasi. Jawab dari ajaran Yesus ya. Bagaimana rukun dan syaratnya? Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Ya kalau ada, silahkan jelaskan. Habis. Kan aku mau tanya tadi, kok nggak salah ada ucapanmu kalau orang yang nggak disunat kafir ya atau apa? Fitrah, bukan kafir. Ya kalau nggak disunat bagaimana? Kalau nggak disunat, dia tidak mengikuti fitrah gitu. Ya kafir juga masuk kan? Tadi ada kau bilang kok nggak salahku. Orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga saat? Oh, tidak dijelaskan di sini. Nanti saya bukakan dulu ya. Hadis riwayat Bukhari 5889. Sunnah fitrah yang 5 adalah khitan. Nah, yang kutanya kalau orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga? Oh belum, nanti saya carikan dalilnya. Saya carikan dulu. Oh, aku pikir kau sudah tahu. Belum. Oke, pencet. Ya, terima kasih. Ustadz ini kalau bicara penuh emosional kawan. Sehingga apa? Akal warasnya nggak dia gunakan. Di dalam Matius 19 itu sudah dijelaskan, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu, apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tidak ngerti dia apa yang dimaksud dipersatukan dalam nama Allah. Mana ada orang kumpul kebo dipersatukan dalam nama Allah. Ya otak itu dipakai di kepala, jangan di pantat, tat. Yang dipersatukan dalam nama Allah itu di mana? Dibawa kalau zaman orang-orang perjanjian lama dibawa ke bait Allah. Kalau zaman sekarang dibawa ke gereja. Apakah dia bisa menikah dengan ini dengan itu? Enggak bisa, ada di Imamat 18. Justru kau bilang hanya 5 rukun nikah kau bilangnya. Bisa enggak? Coba buka dalam 5 rukun nikah itu manusia dinikahkan sama hewan. Bisa enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti bisa dong. Apa begitu? Tolong itu kau perjelas, Tat. Masa hanya 5? Bisa enggak menikahi ibunya? Bisa enggak menikahi adiknya? Kan ada wali, ada ini. Bisa enggak menikahi orang gila? Mana ada larangan di situ dilarang menikahi orang gila dari yang kau ucapkan tadi? Kecuali ada larangan kau bilang baru kau berkoar-koar. Bisa enggak menikahi ini dan itu? Aduh, Tat. Lucu kau bicara itu penuh emosi. Tujuannya apa? Agar orang terpancing emosi. Aku enggak terpancing emosi, Tat. Slow aja. Sekarang tolong kau jawab yang ku bilang tadi. Apakah orang yang tidak berkitan bisa masuk surga? Aku ingin tahu. Dan kau belum mengakui di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Selalu kau hindari menjawab itu. Jawab dulu itu enggak ada, baru yang lain-lain. Maka ketika ku tanya, dari mana sumber berita yang kau dapat? Kan tidak bisa kau uraikan silsilahnya.
Hanya kau mengatakan dari Nabi Muhammad, langsung kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah langsung kepada Bukhari. Memang Bukhari hidup di zaman Abu Hurairah? Kan pembual kau Tat. Harus ada yang hidup sejaman dengan Bukhari yang menyampaikan berita itu. Kalau enggak, berita itu dari mana datang? Dari Allah. Berarti Bukhari itu adalah Nabi juga dong. Kau menjelaskan sesuatu, kau kira kau bicara sama anak kecil yang bisa kau bohong-bohongi. Mana bisa kau bohongi aku Tat? Harus kau pahami, jujur bicara kitab suci, jangan kau tambah-tambahi. Aku pegang kata-katamu bahwa Ibrahim adalah manusia yang pertama disunat. Jangan nanti kau berubah. Harus konsisten. Maka pertanyaanku selanjutnya, apakah orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT? Itu penting kau jawab itu. Karena selepas itu ku balik kau Tat. Kau kira aku takut sama kau mentang si Rudi kemarin ditangkap? Enggak takut Tat. Kita bicara kau punya hak, aku punya hak. Enggak boleh kau yang punya hak, aku enggak punya hak. Enggak ada itu. Sama-sama punya hak kita. Kau punya hak, aku punya hak. Ya. Yang penting ada data. Data tadi sudah kutunjukkan. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Untuk mangkir dari kenyataan, dari fakta. Apa kau bilang? Kami nggak peduli umur, yang penting dia disunat. Inilah kelakuanmu yang tidak logis. Kalau ada orang disunat dengan umur yang berbeda, artinya dua orang itu juga berbeda. Ibrahim yang mana lagi yang disunat umur 120 tahun? Berarti di dalam Islam ada dua Ibrahim. Kalau kau bilang itu tidak bisa dibuktikan, artinya Ibrahim juga nggak disunat dong. Kecuali sama-sama 80, benar Ibrahimnya satu. Ini enggak, ada yang 180, ada yang 120. Lantas mana yang dipakai? Menurut ijtima ulama kau bilang. Menurut ulama. Kan menurut ulama. Memang ulama itu nabi. Memang Allah. Jadi yang mengucapkan itu siapa yang 80 tahun? Kan Muhammad. Yang mengucapkan 120 tahun siapa? Kan Nabi Muhammad. Sumbernya satu, isi hadisnya berbeda. Pakai logika kognitan. Jawab pertanyaanku tadi dulu ya. Karena itu sangat penting. Terima kasih Pak Dipir. Sulit juga bilang Pak DPR apa itu. Iya. Wah. Beda tipis. Udah ada apa ini tahap perlawanan. Silakan. Iya. Udah dikasih gede masih kalah juga. Tenang kok Tat, baru pada datang. Oke. Silakan. Jawab pertanyaanku ya. Oke, pasti dijawab. Saya itu nggak jawab ya, karena Bang Rudi aja yang nggak pernah nyambung. Oke teman-teman, perhatikan ya. Dari dua tadi katanya si Ibrahimnya artinya beda. Kagak kayak gitu hadis Bang Rudi ya. Kalau hanya mengatakan satu tujuan, maka meskipun ada beda umur, maka kita lihat dari pendapat ulama ya, yang mana lebih sahih ya. Makanya saya bahkan waqala al-Qurtubi dari ijma ulama bahwa yang menyepakati Nabi Ibrahim itu apakah 120 tahun atau yang 80 tahun adalah para ulama meneliti hadis tersebut ya, bahwa hadis Bukhari lebih sahih daripada 120 tahun karena dia tersambung tuh ya. Makanya saya tampilkan nih ya. Waqala al-Qurtubi ijma ulama. Oh, kalau ijma ulama kagak bisa dilawan dah ya. Nah, tuh. Berarti udah dicek oleh para ulama ya. Terus Bang Rudi rupanya kagak pakai kagak pakai akalnya rupanya Bang Rudi ini ya. Bang Rudi, nih ya, perhatikan nih ya. Paslun, nih pasal ya. Fi arkanin nikahi wa ghairiha arkanuhu khamsah. Zaujun wa zaujah wa waliyun wa syahidan wa sigah. Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada 5 ya, yakni mempelai pria. Yang namanya pria ini hewan atau manusia? Saya tanya dulu dah. Yang namanya pria hewan atau manusia? Di sini pria, bukan jantan disebutkan ya. Terus mempelai wanita.
nggak ada mempelai betina, nggak ada. Ya, terus emangnya hewan bisa jadi wali gitu induknya? Terus hewan ada akalnya menyaksikan 2 nikah? Ah, nggak ada kan? 2 saksi dari hewan kayak gitu ada? Kagak ada. Aduh, coba akal dipakai sedikit lah. Itu hewannya. Terus larangan dengan hewan. Nih hadisnya. Man wajat tumuhu. Ya, wako ala bahimatin. Pakotuluh. Ya, siapa yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia. Dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Ya, nih. Man ati bahimatin falahat alaih. Ya, jelas ada larangannya menikah dengan hewan. Lah, kalau saya tanyakan balik kepada Anda, ya, di mana Yesus melarang menikah dengan hewan? Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pertanyaan saya, di mana Yesus melarang nikah dengan hewan? Ayo, coba saya tanya balik kepada Anda. Di mana dalilnya Yesus melarang menikah dengan hewan? Yang saya tanya bukan di imamat, ya. Yang saya tanya bukan di dalam Lukas 19 jadi satu daging, bukan. Yang saya tanyakan, adakah dari Yesus melarang menikah dengan hewan? Terus adakah dari Yesus menjelaskan tentang masalah rukun nikah seperti Islam? Ada prianya, ada wanitanya. Kalau kagak ada pria, wanitanya nikah sama siapa? Coba, nikah sama siapa? Kayak gitu. Kagak ada mempelai pria, wanitanya kagak ada. Terus yang pria mau nikah sama siapa? Ada nggak? Yesus menjelaskan tentang masalah itu. Ada gak? Coba Anda jawab. Di mana larangan Yesus menikah dengan hewan? Ingat itu. Ya, 2 pertanyaan saya. Syarat dan ketentuannya, rukunnya, dan larangan dari nikah. Ya, dari penjelasan Yesus itu mana? Coba jabarkan sama saya. Tentang masalah apakah tidak bersunat itu menjadi kafir? Ya, tadi saya sudah tampilkan kepada Anda. Ya, ini dalilnya. Ya, ya, nih sebentar. Saya minta waktu ya. Ya, nih Bang Rode. Ini dalilnya yang Anda minta tadi. Angka syarul kufri wahtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Jadi kalau masih ada kulupnya, maka itu mencirikan orang kufur. Ya. Orang kufur, innalladzina kafaru, dia ada di dalam neraka. Jelas menantang dari fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Menantang masalah itu dia. Oke, dah, tuh jawabannya jelas pakai dalil semua. Dah. Oke, terima kasih Tat. Abis ini ku balik-balik kok Tat. Lihat, kau kira aku takut? Tidak ada takut bagi diriku Tat. Datang polisi, tunggu dulu. Rumahku sudah dikepung. Tunggu dulu. Itu udah banyak kali orang. Tunggu ku balik-balik kok Tat. Tunggu. Ya pencet. Jangan kau gemetar. Tunggu. Oke. Tat. Pencet. Oke, terima kasih. Satu yang kuherankan dari kau. Setiap aku minta dari Al-Quran, tidak pernah kau kasih dari Al-Quran. Apa maksud kau? Seolah-olah kau mengatakan bahwa manusia menyempurnakan Allah. Harusnya Allah lebih sempurna dari manusia. Ketika aku minta mana ayatnya di dalam Al-Quran dilarang menikah dengan hewan, tidak ada kau tunjukkan. Kalau aku masih ada, Imamat 18, oh itu bukan ucapan Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah. Tidak bisa kau katakan itu bukan ucapan Yesus. Imamat 18 itu berisi semua tentang itu. Tunggu ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini tidak boleh lagi bete. Nggak boleh. Karena itu kekejian. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin. Karena itu satu perbuatan keji. Ini undang-undangnya jelas kalau di dalam Bible, Tat. Nah, di dalam
ajaran Yesus. Mereka bukan lagi dua meninggalkan satu karena itu. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Itu artinya laki-laki dan perempuan. Makanya sejak semula Tuhan kami menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ini sangat penting. Kawan-kawan perhatikan, bukan saya yang mengatakan. Ustadz Yusuf mengatakan di awal apa? Bahwa manusia yang pertama disunat adalah Ibrahim. Ingat, satu. Yang kedua, orang yang tidak disunat adalah kufur. Kufur adalah neraka jaminannya. Pertanyaan saya, sejak kapan Nuh disunat? Artinya kau mengatakan Nuh ke neraka. Karena Nuh lebih dahulu daripada Ibrahim. Berarti seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Jangan kau karang-karang, minta ya. Seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Pahami dulu itu ya. Ya, kau yang bilang bukan aku. Kemudian, kawan-kawan, mereka tidak tahu apa sih dasar sunat ini. Nggak tahu kawan. Hanya Bible yang menjelaskan sunat itu kenapa. Itu perjanjian. Sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Kalau mereka apa? Sunat itu kan hanya untuk kebersihan. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu alasan kedokteran. Bukan alasan iman. Bagaimana sih kau mau mengatakan itu alasan iman? Ingat ya, apa yang kau ucapkan itu yang kubalikkan kepada kau. Carikan satu saya dari ayat di Al-Quran melarang manusia menikahi atau bersetubuh dengan hewan. Saya ingin tahu. Kemudian kau bilang, syarat untuk menikah adalah laki-laki dan perempuan. Gak ngerti aku kalau kau menikahi adikmu yang perempuan. Yang penting laki-laki perempuan. Kau menikahi orang gila. Kau bilang tadi, yang penting laki-laki dan perempuan. Gimana sih, aku gak ngerti nih. Kalau di dalam Bible aturannya jelas. Imamat 18 menjelaskan itu semua. Pahamnya? Jadi terima kasih kau sudah mengatakan orang sebelum Ibrahim ke neraka semua karena tidak bersunat. Baik anak kecil maupun orang dewasa yang mati sebelum Ibrahim disunat itu ke neraka semua. Karena kau mengatakan orang yang pertama sunat adalah Ibrahim dan orang yang tidak bersunat adalah kufur. Kufur adalah upahnya neraka. Terima kasih. Bukan saya yang mengatakan. Saya tidak akan menanyakan kau siapa saksi Muhammad disunat, tidak akan saya tanya. Al-Quran pun tidak akan menuliskan sunat. Wah, tapi di hadis ada. Dari mana sumber hadis itu mengatakan mereka itu sunat? Kan tidak bisa kita tahu. Kau buka tadi Ibrahim, ternyata ada dua. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 120. Derajat kesohiannya kau bilang sama-sama sohi, sama-sama berasal dari orang yang sama. Siapa tadi itu apa-apanya itu sumbernya itu ya? Abu Hurairah sama-sama. Lantas kok ada dua? Penyampai pertama sama Nabi Muhammad. Kan lucu kau ini Masa Nabi Muhammad bercerita dengan orang 180 dengan orang 120? Ibrahim mana yang diceritakan itu? Berarti ada dua Ibrahim Kau bilang nggak penting bagi kami. Enak aja kau bilang nggak penting. Itu sohi kok. Paham ya Oke, terima kasih. Wah, jauh kali wah. 5.700 dia. Satu putaran lagi ya sudah malam aku mau istirahat dulu. Takut mau kemana kau? Nanti dulu lah. 10 putaran lagi nggak apa-apa. Jangan. Satu putaran lagi karena aku mau istirahat. Maklumlah umur 50 tahun ini. Iya. Nggak usah pala dipaksakan ya, 50 tahun itu. Bukan. Kau jangan berharap datang orang ke sini menggeruduk aku. Nggak ada itu Oh, nggak ada. Ya. Kau bilang 10 putaran biar digeruduk orang aku kan. Kau licik juga kau. Ya, silakan Teman-teman semuanya, tadi saya sudah menyampaikan ya larangan dari hadis At-Tirmizi menikah dengan binatang ya.
Nah, itu sudah disampaikan ya. Terus sunat itu mengikuti milah Abraham, induknya An-Nahl 123. Oke. Terus pertanyaan lanjutannya, siapa yang sahih antara 120 tahun dan 80 tahun? Ulama dari Imam Al-Qurtubi sepakat ijma ulama, artinya hadis tersebut sudah diteliti oleh para ulama. Yang lebih sahih itu dari Abu Hurairah nyambung ke Nabi. Itu lebih sahih ya. Wa qala Al-Qurtubi ijma ulama. Ya, itu yang sahih di umur 80 tahun karena sanadnya bersambung. Yang 120 itu perlu dipertanyakan. Nah, gitu Bang Rudi. Terus itu merujuk kepada Ibrahim yang sama ya. Terus kata Bang Rudi, syubhatnya akan saya jawab semuanya. Boleh dong saya menikahi adik saya yang perempuan. Itulah sempurnanya Islam. Ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 123 ya. Di sini siapa saja yang boleh dinikahi dan larangan tidak boleh dinikahi ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu ya. Nah tuh anak-anak perempuanmu kagak boleh juga anak saya dinikahi yang perempuan. Saudara-saudara perempuanmu duar ya. Lengkap Islam itu ya. Gak boleh saya menikahi anak saya yang perempuan, kagak boleh juga saya menikahi adik saya yang perempuan ya. Terus kata Bang Rudi subhatnya satu lagi ya. Katanya Nabi Nuh tidak bersunat ya. Terus Nabi Nuh masuk ke neraka. Saya tidak ada mengucapkan itu ya, tidak ada. Perintah sunat itu ketika di dalam Al-Baqarah ayat 124 munculnya ketika di zaman Nabi Ibrahim ya. Kalau tidak ada perintahnya tidak bisa kita katakan dia kufur, kagak bisa ya, karena belum ada perintahnya. Di zaman dulu ya, ketika Nabi Adam turun ke muka bumi diciptakan pertama kali, adakah larangan berzina? Kagak ada. Adakah larangan mencuri? Kagak ada. Yang ada itu larangan menyekutukan Tuhan. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali juga larangan untuk memakan buah pengetahuan. Ya, itu larangan kepada Nabi Adam. Gak ada larangan berzina, larangan mencuri, larangan yang lainnya, mengambil hak orang lain. Belum ada. Terus perintah ini, perintah itu belum ada. Apakah kita katakan Nabi Adam kafir? Karena tidak sunat. Apakah seperti itu? Kagak Bang Rudi. Yang jelas kalau ada perintahnya, perintah itu dilanggar baru bisa kita hukumi. Kalaunya ada perintahnya, kalaunya tidak ada perintahnya kita tidak bisa menghukumi. Adakah perintah sunat kepada Nabi Nuh? Belum ada. Ya, belum ada. Jadi yang mengatakan kafir itu Anda kepada Nabi Nuh. Ya wajar ya kalau Nabi Nuh Anda katakan kafir. Nabi Adam bukan nabi. Nabi Lot tidur dengan anaknya. Nabi Daud ngambil istri orang. Nabi Sulaiman katanya musyrik. Masya Allah, ajaran apa? Semua nabi kalian hinakan gitu ya. Kalau kami punya aturan ya. Punya aturan kami itu ya. Nabi Nuh tidak ada perintah sunat, maka kita tidak bisa menghukumi. Kalaunya ada perintahnya kepada Nabi Ibrahim, setelah ada perintah itu turun, maka kalau perintah itu ditentang, dia kufur. Ya, kufur kayaknya. Jadi seperti itu. Bang Rudi. Kalau Nabi Adam diturunkan jangan berzina. Mau berzina dengan siapa Nabi Adam? Macam mana pula kau? Coba pikirlah kayak gitu. Tidak ada juga Anda jelaskan ya kepada saya syarat, rukun, ketentuan. Yang penting katanya jadi satu daging. Jadi satu daging ya. Satu daging ngumpul kebo itu sudah jadi istri. Waduh teman-teman. Ini apa ya? Kayak gitu ya. Kayak gimana kayak gitu ajarannya? Yang penting meninggalkan orang tuanya jadi satu daging tanpa nikah, tanpa akad udah jadi istri. Wah, udah mau meledak kepala saya mikirnya.
Oke, Tat. Oke. Al-Baqarah 124 kau bilang tadi, Tat? Iya, 124, 124. Tentang apa itu? Baca aja, ada larangan dan Suaramu hilang, suaramu hilang. Tes, suara kau hilang. Iya, saya udah tutup. Baca aja Bang Rudi, nanti dibaca silakan. Oke, siap. Terima kasih. Saya nggak ngerti Ustadz ini suka kali bohong-bohong. Oke, aku bacakan ya Al-Baqarah 124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim dituji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zolim. Entah mana sini mengenai sunat, entah mana sini mengenai pernikahan. Tidak jelas aku tak. Entah hukum apa yang kau bilang di sini, ya? Oke. Tadi kan sudah kujelaskan, kau itu berbicara dengan penuh emosi. Dua menjadi satu kan di hadapan Tuhan kan? Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nama Tuhan itu dipersatukan di mana, Tat? Mana bisa kumpul kayak boko terus kau bilang kami menikah dalam nama Tuhan. Itu nggak dipersatukan dalam nama Tuhan. Paham kau, Tat? Di dalam ajaran Kristen ada imamnya namanya. Imamlah yang mempersatukan mereka. Terus yang lucunya kau, Tat, saya nggak ngerti ya, Tat. Ada enak juga ngomongnya, Tat ya. Ternyata Islam itu hanya kesepakatan. Hukum-hukum Islam, kata Suster, hanya kesepakatan manusia. Bukan firman Tuhan itu. Berapa umur Ibrahim disunat? Kesepakatan daripada manusia umur 80 tahun. Kesepakatan. Kenapa mereka mengakui kesepakatan? Karena memang Allah tidak ada berfirman di dalam Quran. Jadi manusialah menyempurnakan firman Allah. Kan lawak. Coba dia bilang itu kan menurut Nabi Muhammad, oke. Karena Muhammad adalah seorang nabi, kita nggak boleh bantah. Tapi ini ulama kawan, kalah nabi sama ulama, berarti si Ustaz ini mau menjelaskan bahwa ulama penyempurna daripada nabi dan Allah. Masa kesepakatan menjadi hukum Tuhan? Kesepakatan dari manusia menjadi hukum Tuhan? Kan lawak. Nah, tadi saya bertanya, kau bilang manusia yang pertama di Kitan adalah Ibrahim. Saya tidak bertanya mengenai tataran hukuman. Oh, hukum itu mulai diturunkan. Itu juga kan kesepakatan. Mana ada hukum itu di dalam Al-Quran ditulis, Tad? Coba sekali-sekali kasih fakta dan bukti dari Quranmu. Kenapa nggak bisa? Al-Quran itu adalah kitab suci paling sempurna. Tunjukkan kesempurnaannya. Paling lengkap, tunjukkan kelengkapannya. Baca Hud ayat 1. Kenapa sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkannya? Sehingga kalian enak aja ngomong. Kalau di dalam Bible jelas, baik orang yang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang bersunat diselamatkan karena iman, maupun orang yang tidak bersunat juga diselamatkan karena iman. Siapa yang tidak bersunat diselamatkan namanya Henok. Siapa yang bersunat diselamatkan namanya Elia. Kalau kalian kan nggak mengerti gitu, kenapa sunat untuk kebersihan? Terus kebersihan dibuat menjadi dasar iman. Di dalam sunat itu ada perjanjian bukan hanya untuk kebersihan. Pahami dulu, jangan asal ngomong nyorocos. Tak apa-apa kau ucapkan, nggak tahu kau. Ya. Lihat wajah kau tuh, ada wajah kayak apa? Wajahku berseri, penuh sukacita. Kalau Nandar, damai sukacita. Kelemah lembutan. Begitu kalau berdiskusi, Tad. Jangan hanya nyerocos. Oh, kami nggak perlu umurnya. Yang penting dia disunat. Berarti ada dua Ibrahim. Sumbernya sama. Abu Hurairah sama. Kan sudah kubukakan tadi Abu Hurairah.
Lantas kenapa kau menolak yang satu menerima yang lain? Begitu kau menolak yang satu, artinya kami jadi ragu tentang hadis. Kalau kau tolak satu, kenapa? Padahal itu hadis sohinya. Kan dibuat hadis sohinya. Kan sama dengan kau mengatakan, tidak semua hadis sohi bisa dipercaya loh. Kecuali ada kesepakatan ulama. Ternyata imanmu iman kesepakatan. Paham ya, Tat ya? Oke, itulah yang bisa aku sampaikan, Tat. Lebih dan kurang mohon maaf, aku mau istirahat dulu ya, Tat. Biarlah penonton yang menilai, Tat. Ada yang mau kau sampaikan? Bagi dua aja kita waktunya. Oke. Bagi dua ya. Satu ronde bagi dua, habis itu closing. Ada yang perlu saya tanggapi? Enggak, saya tidak bukan. Ini closing langsung. Biar orang biar orang apa yang menilai. Terus tanggapan gimana tadi? Kan kau duluan. Tadi pertama, aku berikutnya. Sekarang aku closing, kau terakhir. Kalau aku ya? Dengan Ustaz Wafi gitu. Gak usah ada yang Kalau saya minta satu ronde bagi dua gimana? Ada yang perlu saya tanggapi? Oke, silakan. Oke, ya bagi dua ya, 2,5 menit ya teman-teman. Saya mau tanggapi saja. Oke. 2,5 menit bagi dua sama Bang Rudi. Baik ya teman-teman. Saya hanya mempunyai tanggapannya. Kalau seperti itu ukurannya Bang Rudi, berarti Yesus ada banyak ya di kitabnya Bang Rudi. Yesus anak Daud, Yesus anak Yusuf, Yesus anak Maria, Yesus yang mati dan bangkit di hari ketiga. Udah ada 4 Yesus kan. Jadi yang mana mau dituhankan? Kayak gitu ya. Itu ukuran Bang Rudi. Yang mana tuh Ibrahimnya? Yang 120 tahun atau yang 80 tahun? Sama tuh ya. Kayak gitu ya. Kalau kita mau punya ukuran yang sama, berarti ada 4 Yesus itu udah ya. Ada 4 Yesus. Jadi Bang Rudi ya, tentang masalah apa saja perintahnya kepada Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Itu kan ada perintah diganti dengan domba. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Kayak gitu, ada hukum, ada perintah, bila dilanggar baru ada hukum. Ya, masa ketika Nabi Adam diturunkan atau ketika di zaman Nabi Nuh langsung diperintahkan untuk naik haji? Mustahil, ya. Kagak ada pesawat, kagak ada, belum ada, ya. Nabi Nuh ada kapal, bikin kapal pertama kali, kan kayak gitu, kapal Nabi Nuh. Kalaunya di zaman Nabi Adam disuruh langsung tunaikanlah haji. Pakai apa Nabi Adam? Terbang. Pesawat belum ada. Makanya yang masuk akal lah beragama itu ya. Yang beragama itu masuk akal kalaunya sudah ada perintahnya, ada larangannya, baru ada hukumnya gitu. Seperti itu di dalam agama Islam. Jadi Bang Rudi perlu pahami itu ya. Nah, untuk masalah yang lain-lainnya, Bang Rudi, kalau saya mau menyamakan ya, apa yang Anda sampaikan, Yesus pun ada banyak di kitab Anda. Itu perlu diingat. Anda jangan mempermasalahkan. Oh, ini dari kesepakatan. Lah, kalian saja ya Bang Rudi ya, pada tahun 325 Masehi ya, itu kan kalian juga kesepakatan. Yesus, Roh Kudus, terus Bapak di sana. Habis. Ya, aku lagi. Jadi iman kalian kesepakatan loh. Silakan. Habis. Oke, terima kasih Ustadz ya. Bagi kami Yesus itu ada 2. Yang satu Yesus yang disebut Barabas, yang kedua adalah Yesus yang disebut Kristus. Tidak ada Yesus jadi 4. Itu kan asumsimu yang tidak mengerti kitab suci. Tapi kalau tadi jelas tertulis loh. Ibrahim pertama disunat umur 80 tahun, Ibrahim kedua disunat 120 tahun. Sumbernya sama dari Abu Hurairah dan berujung kepada Nabi Muhammad yang pertama menyampaikan. Lantas apa lagi yang mau kau percayai Kak Entat? Ada kau bilang ini derajat sohinya tidak kurang daripada Bukhari. Itu kan alasan kau saja dan kau bilang menurut para kesepakatan para ulama. Jadi imanmu itu iman kesepakatan. Sementara aku dari tadi tidak ada mengatakan kesepakatan para pastor. Nggak ada. Yang kau bilang itu mengenai Nisea itu nggak ada kuku katakan itu. Itu nanti bahasan kita lain saja. Jadi pahami dulu Tat kalau berargumen itu bagaimana. Kau nggak paham. Sedangkan kau saja sudah membagi hadis yang sahih saja. Ada yang harus tidak diterima. Bagaimana lagi kami yang bukan Islam?
Apakah kami harus menerima semua hadis, sedangkan kau saja menolak yang hadis sahih juga? Ya, tetap. Nah, itu yang bisa aku sampaikan tadi, lebih dan kurangnya. Tidak ada lagi yang mau kubantah. Intinya sudah kau sebutkan. Mengenai sunat tadi, kalau saya baca di NU, dibilangnya ada 15 nabi yang disunat sejak dari kandungan. Ya, nanti kau cari saja ada itu 15 nabi, nama-namanya ada di sini. Mulai dari Nabi Adam, saya nggak tahu maknanya itu apa. Nabi Isa aja di dalam Islam tidak disunat loh. Tapi di dalam rahim, padahal faktanya dia orang Yahudi harus disunat. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Sulaib, Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Jadi Nabi Isa di dalam Islam itu tidak disunat di luar tetapi di dalam kandungan. Ini judulnya ya. 15 nabi yang terlahir dalam kondisi sudah khitan. Nah, mengenai kebenarannya silakan pilih kalian kawan-kawannya, apakah Isa itu lahir di dalam kandungan sudah disunat atau dia disunat umur 8 hari. Nanti menurut kalian saja itu bagaimana. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan Tat. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Silakan Tat, kita penutup bergantian. 2,5 juga atau 5,5? 2,5 juga atau 5,5? 2,5 aja tak, 2,5. Aku dengan Wafi sering gitu. Karena kan takut digeruduk rupanya. Takut digeruduk. Tidak ada yang kutakuti selain Tuhan Yesus, Tat. Oh, gitu. Tidak ada yang kutakuti selain Tuhan Yesus. Aku capek. Oh. Kau lihat ini aku baru pulang dari Medan kemarin jadi capek. Mana ya istriku juga kemarin pingsan 2 kali. Jadi aku capek pikiran juga capek fisik. Oh, ya udah. Oke, silakan Tat. Tutup duluan lah. Aku dulu ya. Ya. Ya, aku duluan. Oke. Tunggu. Silakan. Pencet. Oke. Kawan-kawan, selamat malam semuanya. Ini acara sudah berakhir ya. Terima kasih atas kebaikan penonton yang ada di YouTube PI dan yang penonton yang ada di tempat saya ya. Ini adalah dinamika sebuah debat. Gak perlu kalian takut. Saya gak akan takut karena berdiskusi. Masing-masing perdiskusi punya hak yang sama. Kalau tidak punya hak yang sama, artinya jangan kita berdiskusi. Dia bertanya kepada saya tentang kekristenan. Saya bertanya kepada dia tentang keislaman. Bertanya terus kepada dia haknya nggak sama. Barulah dia protes, lapor kepada polisi. Ya. Dan saya percaya Yusuf P ini tidak orang seperti itu. Ya. Tapi kalaupun dilakukannya ya silakan. Saya nggak pernah takut ya. Karena Tuhan Yesus bersama saya. Tahun 2011 juga kasusnya udah besar. Tapi kalau Yesus bilang tidak, ya tidak. Oke? Nah, sekarang kita berbicara bahwa di dalam ajaran Kristen itu, sunat itu penting. Karena itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah. Jangan Allah lah, aku bilangnya dengan Bapa di sorga. Perjanjiannya itu apa? Bahwa keturunannya dari Ishak, anak yang umur 8 hari harus disunat, itulah perjanjian kekal. Kenapa Ismail itu tidak diterima di hadapan Tuhan? Karena dia disunat bukan umur 8 hari, tapi umur 13 tahun. Makanya diperintahkan untuk diusir. Maka menurut Bible, Kejadian 17, manusia pertama yang masuk neraka adalah Ismail dan keturunannya. Karena jelas-jelas dikatakan di situ, ayatnya ke-18, dia berkata, sekiranya engkau Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Apa kata Tuhan? Tidak. Hidup di hadapan Tuhan itu ada 2. Menjadi umatnya dan hidup di hadapan Tuhan di dalam sorga. Tidak, Allah tidak berkenan. Artinya Ismail lah manusia yang pertama masuk neraka. Silakan Tat, kau lanjutkan. Kita berbagi waktu. Oke, ya teman-teman semuanya, berakhir sudah acaranya dengan Bang Rudi. Ya, saya nggak tahu berapa lama. Yang jelas kita sudah menyampaikan seluruh dalil. Ya, silakan diterima. Ya, jawaban dari Bang Rudi dan jawaban dari saya. Ya, karena apa? Orang yang mau menggunakan akal, mau menggunakan otak, akan paham yang saya sampaikan gitu ya, bahwa semua dari hukum-hukum Islam ada dalilnya dan teratur. Ada disiplin ilmunya. Yang tadi ya kita menanyakan suatu hal kepada Bang Rudi, Anda sendiri yang menilai dari jawaban Bang Rudi ya.
Jadi mungkin nanti bolehlah kita ulas sedikit ya dari jawaban Bang Rudi ya setelah live streaming dengan Bang Rudi kita akhiri ya. Ya saya hanya berharap kepada penonton Bang Rudi baik Muslim maupun yang Kristen yang menyimak di tempat Bang Rudi ya. Yang Muslim semoga menambah wawasannya dan yang Kristen semoga Anda dijamah oleh Tuhan semesta alam, diberikan hidayah, dimasukkan ke akalnya lalu turun ke hati sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengeraskan hati. Karena apa? Akal itu ya dipakai ya. Otak kita punya, tapi akalnya harus dipakai. Kalau otaknya punya, akalnya kagak dipakai, kira-kira apa bedanya dengan hewan? Kan kayak gitu. Maka dari itu, pakailah otak Anda. Ya, oke. Jadi seperti itu Bang Rudi, mungkin hanya itu saja ya saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang masalah sunat terus dan yang lainnya ya. Ya saya hanya membacakan biar setan-setan di tempat Bang Rudi ya, terus di tempat kawan-kawan yang Kristen itu pada kepanasan. Ingatlah Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim ya. Teman-teman semuanya, itulah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sampaikan ke Bang Rudi dan kawan-kawan Kristen. Semoga saja dengan ruqyah tadi ya Anda tidak disesatkan oleh setan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain kali Bang Rudi bisa memperhatikan jawaban saya dengan jelas gitu ya. Sehingga Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, itu saja Bang Rudi. Terima kasih atas diskusinya. Ya, mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ataupun kurang berkenan. Terima kasih Bang Rudi. Siap. Oke, nanti kita jadwalkan lagi Agak jam tengah-tengah 8 Indonesia Barat lah. Oke, ya, sampai jumpa Tat. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, jadi kawan-kawan Ustadz Yusuf ini tidak akan mampu mengambil dari Quran mengenai siapa yang disunat ya, tapi dari hadis. Ya terima kasih dia mengakui bahwa itu kesepakatan ijtima ulama, kesepakatan. Ya mereka banyak iman kesepakatan ya. Jadi ternyata kasihan aku lihat Ustadz ini tidak tahu apa yang diucapkan kawan. Padahal Allah itu adalah penyempurna segalanya. Sudah sekarang malah dibilangnya istimewa ulama. Menggenapi itu gak ngerti lah aku. Kapan orang ini cerdas-cerdasnya. Kawan-kawan ini sudah jam 21.32. Besoklah kita lanjut kawan-kawannya. Saya sudah ngantuk. Maklumlah umur 50 tahun ini kawan. Rentan juga terhadap hal-hal seperti ini ya. Nanti itulah. Kita sudahi dulu sekarang ya. Kalau saya bilang ayo kita genapkan 6.000 gak usah lah. Biarlah itu aja dulu. Sampai jumpa. Salam sang debater. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kalian memiliki berkat, jangan lupa ya bantu perjuangan kita untuk menegakkan equality before the law, khusus penistaan agama. Ya, masa kita langsung ditangkap mereka sesuai prosedur? Itu yang mau kita tegakkan sekarang. Ya, sampai jumpa kawan-kawan. Bantulah perjuangan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.